الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fadal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala mari sama-sama kita haturkan atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang begitu banyak, begitu besar, tak sanggup kita untuk menghitungnya. Termasuk kehadiran kita bersama di sini sama-sama menjalankan kewajiban ibadah Jumat kita. Ini sebuah nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bosan mari selalu kita ulang-ulang dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga bertambah terus kecintaan kita kepada Rasulullah, semangat kita meneladaninya, semangat menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam setiap aktivitas kita. Dengan demikian kita berharap mudah-mudahan di akhirat kita termasuk dari golongan yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ketika penciptaan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Demikianlah agama yang lurus. Maka janganlah kalian berlaku zalim terhadap diri kalian, jangan berbuat dosa pada bulan-bulan tersebut. Dan perangilah kaum musyrikin secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara menyeluruh. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil berkenaan dengan kondisi kekinian kita. Pertama, bahwasanya Allah telah ciptakan bulan dengan jumlah 12. Tentu yang kita ambil catatan di sini bulan-bulan tahun Hijriah. Dari 12 bulan tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan haram. Maksudnya sini adalah bulan mulia. Jadi ada 4 bulan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara bulan mulia, yang pertama kita tentu pahami bulan Ramadan Sayyidus Syuhur. Namun di sisi lain ada 4 bulan juga perlu kita perhatikan. Sehingga di sini Allah katakan minha arba'atun hurum.
Ada 4 bulan. Nah, 4 bulan haram ini kita sekarang berada padanya. Bulan Rajab termasuk salah satu bulan haram. Ini kita sudah masuk Jumat kedua di bulan Rajab. Nanti kita akan bertemu lagi di akhir tahun, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Kemudian bertemu lagi di awal tahun dengan bulan Muharram. Jadi Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini disebut dengan bulan-bulan haram. Apa istimewa bulan ini? Allah tegaskan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim, jangan berbuat dosa pada bulan-bulan ini. Timbul pertanyaan, lah, apakah boleh berbuat dosa selain bulan ini? Tentu jawabannya tidak. Kapanpun, dimanapun kita berada, tetap tidak boleh berbuat kezaliman, berbuat dosa. Tapi ini sebagai penekanan bahwasanya Allah memuliakan bulan-bulan ini, maka kita diminta untuk lebih berhati-hati melangkah, berhati-hati bersikap, jangan sampai terjerumus kepada dosa. Kalau kita baca pendapat para ulama dalam tafsir, mereka mengatakan bahwasanya kenapa ada perhatian khusus? Karena ada perhatian khusus, larangan khusus, maka ganjarannya juga khusus. Karena barang siapa yang berbuat dosa di bulan-bulan haram ini, balasannya tidak sama dengan bulan-bulan lain. Maka lebih berat hukumannya barang siapa yang berbuat dosa di bulan-bulan haram. Oleh karena itu, kita hendaknya termasuk dari orang-orang yang lebih hati-hati, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan dosa. Demikian juga sebaliknya, karena dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut kita menghindari diri kita dari kezaliman, daripada berbuat dosa. Juga kita dianjurkan untuk berbuat kebaikan, sehingga amal-amal soleh, amal kebaikan di bulan-bulan ini nilainya juga berbeda. Kata para ulama, berbeda lebih dibandingkan ketika melakukan di bulan-bulan lain. Sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi dikatakan fala tazlimu, bahasanya zalim, zulmun. Kalau kita telusuri makna zulmun, paling tidak ada 3 makna. Zulmun yang pertama bermakna syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang nyata, kezaliman yang besar. Maka salah satu hal yang harus kita hindari, wanti-wanti, jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan syirik. Karena syirik ini sejelek-jeleknya perbuatan, tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam keseharian kita tak terbayang sama kita, mungkin seperti orang-orang dahulu. Kalau orang-orang jahiliyah dulu menyembah patung, menyembah berhala. Mungkin kalau kita lihat umat kita, umat Islam, tak adalah yang sampai menyembah itu. Tetapi ada kesyirikan lain. Apa itu? Ada sebagian yang masih senang menggunakan jimat. Kalau pedagang, dia membutuhkan pelaris. Kalau pejabat, dia kadang-kadang mencari sesuatu yang dia pegang bisa melanggengkan jabatannya. Terjadi. Mereka datang ke orang-orang, katanya orang-orang pintar, minta, jangan minta sesuatu, minta amalan khusus, yang hal-hal tersebut bertentangan dengan agama. Kalau cuma diajarkan baca doa, itu bagus. Diajarkan, dinasihati untuk perbanyak ibadah, itu bagus. Tapi kalau ada yang aneh-aneh, ini perlu dipertanyakan, hati-hati. Di masyarakat juga tak sedikit masih ada kadang ketika membangun rumah atau menjaga rumah, siram sesuatu di sekeliling rumah, pakai ramuan bunga, pakai ramuan tertentu. Katanya dia tak nyaman di rumah, sering diganggu. Akhirnya lari salah tempat. Sebenarnya kalau kita ingin mengamankan rumah kita, perbanyaklah baca Quran di rumah, perbanyak ibadah di rumah. Insya Allah
akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit bentuk-bentuk kemusyrikan. Atau percaya ada sesuatu yang mendatangkan keburukan. Mimpi dia yakin dengan itu ada keburukan. Atau ada peristiwa tertentu dikait-kaitkan dengan hal-hal tertentu. Padahal semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kezaliman yang berikutnya adalah kezaliman masih berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintahnya, kemudian mengerjakan larangannya. Ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada kezaliman. Lalai terhadap ibadah, berbuat dosa, itu bagian daripada kezaliman. Maka hal ini sekecil apapun, kita hendaknya betul-betul hati-hati melangkah di bulan haram ini sebagai sarana pendidikan kita juga nanti di bulan-bulan lainnya. Kemudian yang ketiga, kezaliman yang berhubungan dengan hamba. Seorang mengambil hak saudaranya, seseorang menyakiti saudaranya. Nah, kezaliman ini amat berat, karena dia tak akan tuntas sebelum tuntas antar sesama kita. Pertanggungjawabannya kepada Allah setelah kita mendapatkan ridho dari saudara kita yang terzalimi. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahu gak kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang gak punya uang, gak punya harta, itu bangkrut. Kata Nabi, tidak, yang aku maksud, kata Nabi apa? Bangkrut di hari akhirat. Siapa mereka? Mereka datang, orang bangkrut itu datang di hari akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala, bawa pahala solat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, tetapi dia juga membawa dosa terhadap saudaranya. Dia pernah menyakiti saudaranya, dia pernah mengambil harta saudaranya, pernah memaki saudaranya. Bahkan na'udzubillah min zalik, sampai terjadi pertumpahan darah saudaranya. Nah, orang-orang seperti ini menghadap Allah meskipun membawa pahala sekian banyak, tapi nanti orang-orang yang terzalimi itu akan datang kepadanya menuntut. Kalau di dunia ada tuntutan harta, bisa kita bayar dengan harta. Tapi kalau sudah di akhirat, tak dapat kita bayar lagi. Dengan apa bayarnya? Dengan pahala. Pahala yang banyak tadi diberikan kepada orang yang menuntut. Datang lagi orang yang lain terzalimi, dibayar lagi dengan pahala. Sampai nanti pahalanya habis, lalu masih ada orang yang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dosa orang yang menuntut tadi dilimpahkan kepada orang yang berbuat zalim. Sehingga ketika itu pahalanya habis, malah dia mendapatkan dosa, sehingga dicampakkanlah dia ke dalam api neraka. Ini bahayanya kezaliman terhadap sesama. Maka mari kita sama-sama berhati-hati dari 3 bentuk kezaliman ini, terutama interaksi sesama kita. Hati-hati kita jangan sampai berbuat aniaya terhadap saudara kita, baik dari segi menyakiti lisan, perasaan, atau apalagi sampai fisik, atau juga jangan sampai terzalimi dengan harta, karena tak sanggup kita membayarnya sekian banyak. Apalagi kalau orang punya wewenang luas, diberi amanah kepemimpinan, sempat terzalimi sekian banyak anggota, Masya Allah. Kalau dia punya jabatan penting, yang dipimpinnya itu banyak orang. Kalau RT mungkin masih sedikit, kalau sudah gubernur, menteri, presiden, itu dahsyat. Kalau seandainya sempat terzalimi sekian orang akan menuntut di akhirat, tak terbayang oleh kita. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah paling tidak penekanan dari ayat tadi yang kita hadapi sekarang. Kita berada di bulan Rajab, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang berhati-hati dalam melangkah, lebih khawatir kita terjerumus kepada dosa sekecil apapun bentuknya. Dan ini juga paling tidak bagian persiapan kita. 2 bulan lagi kurang, kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita sudah terbiasa berhati-hati dari bulan Rajab, kemudian memperbanyak ibadah di bulan Rajab, mudah-mudahan menjadi kebiasaan kita di Ramadan, sehingga banyak kebaikan yang kita dapatkan ketika kita bertemu dengan Ramadan.
Mudah-mudahan kita termasuk yang menjaga ini, mendapat kebaikan, semangat dalam menjalankan ibadah, kemudian jauh daripada perbuatan dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Allah punya perhatian terhadap ada 4 bulan mulia. Mudah-mudahan kita termasuk juga orang perhatian terhadap 4 bulan mulia ini. Dan juga kita bukan hanya memperhatikan 4 bulan mulia ini, kalau perlu kita juga ngeh terhadap bulan-bulan Hijriah. Karena bulan-bulan Hijriah secara umum sebagai tanda waktu-waktu kita untuk beribadah. Ibadah kita kepada Allah dikaitkan dengan bulan-bulan ini. Mudah-mudahan dengan pergantian bulan kita tahu bulan-bulan ini, kita tahu juga posisi masing-masing bulan-bulan ini. Kemudian juga mudah-mudahan kita termasuk menjaga diri kita di bulan-bulan haram, termasuk juga meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Bismillah.